Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 tertulis di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saat divonis menderita leukemia, Ira yang berusia 24 tahun langsung dihinggapi bayang-bayang kematian. Untung saja ia memiliki keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakannya. Ira pun memutuskan untuk terus memperjuangkan hidupnya. Alih-alih berputus asa dan kecewa kepada Tuhan atas nasibnya, ia memperhatikan kata-kata dokter dan mempercayai janji Tuhan atas hidupnya. Ia meyakini, seperti perkataan firman Tuhan yang terselip dalam doa-doa orang tuanya dan juga yang lainnya, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ia sudah sembuh. Meski kenyataannya semakin hari ia semakin lemah, Ira tidak menyerah. Ketika hari-harinya semakin dipenuhi dengan opname dan kemoterapi, ia tetap optimis bahwa penyakitnya dapat dan sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Seiring waktu, semakin banyak firman Tuhan yang ia ketahuinya. Ia pun mendalami dan memperkatakannya setiap ada kesempatan. Bukan hanya itu, firman Tuhan yang didapatkannya juga ia praktikkan. Tanpa disadarinya, mujizat Tuhan mulai terjadi. Perlahan kondisi tubuhnya semakin membaik. 2 tahun kemudian, dokter menyatakan bahwa Ira sudah sembuh dan tidak perlu lagi minum obat-obatan. Perjuangan tidak semudah perkataan. Bertindak tidak segampang menasihati. Ahli pengobatan mempunyai beribu-ribu teori, tetapi hanya pasien yang bertindak sesuai anjuran dokter yang memperoleh kesembuhan.
Tidak cukup mengiyakan dan mempercayai, tetapi mempraktikkan nasihat medis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Keluaran sering disebut sebagai kitab pengembara karena isinya menceritakan kisah umat Tuhan sejak keluar dari tanah Mesir dan pengembaraan selama 40 tahun. Pengembaraan tersebut bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi pengembaraan ini merupakan rencana Tuhan yang mempunyai tujuan. Pengembaraan umat Tuhan memberikan banyak pengalaman iman. Dalam khotbah ini, Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan mengingatkan Musa akan pengalaman umat di Mesir dan pembebasannya. Begitu beratnya rakyat Mesir dan Raja Fir'aun melepaskan mereka untuk diperbudak. Tetapi Tuhan dengan kuasanya membawa umatnya keluar. Umat Israel boleh keluar dari perbudakan adalah karena kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan menghendaki mereka bukan menjadi budak, tetapi menjadi bangsa yang unik, bangsa yang terpuji, dan bangsa yang diberkatinya. Pertanyaannya ialah, bagaimana Allah menolong dan menyertai mereka di Gunung Sinai tersebut? Ada dua tindakan Allah yang luar biasa, sehingga orang Israel mampu menempuh perjalanan amat lama dan panjang itu hingga di Gunung Sinai, yaitu dengan menghancurkan kekuatan Mesir yang berkuasa pada waktu itu dan dengan menguatkan orang Israel mencapai Gunung Sinai. Kedua tindakan Allah inilah yang harus selalu diingat oleh bangsa Israel. Yang pertama, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Mesir adalah salah satu kekuatan besar pada zaman dulu, dan hampir tidak ada bangsa yang mampu melawannya, termasuk Israel, yang pada waktu itu masih ngos-ngosan memperjuangkan kebebasan dan kehidupannya. Itulah sebabnya Mesir pada zaman kejayaannya itu merasa berada di atas angin, jumawa, dan menganggap diri sebagai bangsa yang terhebat tanpa tanding, sehingga mereka bertindak angkuh terhadap orang lain, dalam hal ini kepada bangsa Israel. Namun ternyata di hadapan Allah, bangsa besar itu tidak bisa berbuat banyak. Mereka takluk dan tunduk. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada orang Mesir? Di antaranya memaksa Fir'aun dan bangsa Mesir untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan dengan berbagai tanda atau tulah, dan puncaknya adalah kematian seluruh anak sulung di Mesir, menghancurkan pasukan perang Mesir ketika mereka mengejar orang Israel dengan menenggelamkan mereka di laut dekat Pihahirot dan di depan Baal Zephon. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Mesir yang menindas orang lemah dengan congkaknya. Pada satu sisi, perkataan ini hendak menegaskan penyertaan Allah bagi umatnya, bahwa tidak ada satupun bangsa yang dapat menghancurkan mereka. Allah selalu melindungi umatnya yang lemah. Pada sisi lain, perkataan ini sekaligus peringatan kepada siapapun, termasuk bangsa Israel sendiri, agar jangan sekali-kali berlaku seperti bangsa Mesir dalam kecongkakan mereka dan dalam penindasan yang mereka lakukan kepada kaum yang lemah. Penegasan dan peringatan ini penting bagi bangsa Israel, terutama setelah di kemudian hari mereka menjadi bangsa besar di tanah perjanjian, agar mereka tetap mengingat bahwa keberadaan, keberhasilan, dan kejayaan yang mereka capai adalah berkat pertolongan Allah semata, dan tidak boleh menggunakan kejayaan dan kekuasaan itu untuk menindas orang lain. Yang kedua, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Di sini, pertolongan Allah atas orang Israel digambarkan dengan metafora yang cukup menarik.
Allah membawa atau mendukung mereka di atas sayap burung Raja Wali. Jika kita telusuri, makna Raja Wali dalam Alkitab yaitu menggambarkan kecepatan terbang, kuasa, kekuatan, dan ketangkasan. Selain itu, kelebihan burung Raja Wali itu yaitu panjang umur, penglihatannya tajam, cakarnya kuat, mampu mencabik-cabik mangsanya. Dalam membimbing anaknya, burung Raja Wali terbang menempatkan anaknya di atas sayapnya, sehingga anak Raja Wali begitu aman dalam bimbingan dan perlindungan induknya. Umat Israel telah menyaksikan sendiri kekuasaan Tuhan dalam pembebasan mereka dari Mesir, hingga perjalanan mereka menyeberangi Laut Tiberau. Demikian juga Tuhan akan membimbing dan memelihara umat Israel sampai ke tujuan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan akan melindungi dan memelihara mereka. Dengan demikian, tidak ada alasan meragukan Tuhan dalam tantangan perjalanan mereka. Gambaran ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya telah memberikan kemampuan dan kekuatan ekstra bagi bangsa Israel, sehingga mereka dapat menempuh perjalanan panjang, lama, dan amat melelahkan itu, bahkan tiba di Gunung Sinai. Allah telah menunjukkan perlindungan dan bimbingannya yang ajaib kepada umat kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Berdasarkan pengalaman empiris itu, maka bangsa Israel haruslah menunjukkan ketaatan penuh kepada Tuhan dan harus tunduk di bawah bimbingan Tuhan saja. Hal ini dipertegas secara eksplisit di ayat yang ke-5 dan yang ke-6, yaitu apabila mereka ingin tetap bertahan hidup, ingin tetap menjadi harta kesayangan Allah, ingin menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Allah, maka yang harus dilakukan adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Pada akhirnya, bangsa itu menyatakan komitmen mereka, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saudaraku yang terkasih, kerajaan imam, status inilah yang membedakan umat Allah dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia berorientasi kepada kekuasaan, sementara kerajaan imam adalah kerajaan yang berdaulat sepenuhnya kepada Tuhan dan kuasa untuk mengajak orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kerajaan imam bertanggung jawab untuk memelihara seluruh anggota keluarganya menjadi manusia yang beribadah kepada Tuhan. Sebagai kerajaan imam, tugas utama mereka adalah untuk mengingatkan dan menuntun bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Mereka harus menjadi teladan yang menuntun bangsa-bangsa lain untuk mengenal kehendak Tuhan, sehingga bangsa lain pun turut beroleh keselamatan. Bangsa yang kudus, dalam bahasa Ibrani, kudus disebut kados, artinya terpisah dari atau berbeda dari, dan sesuatu yang dikhususkan. Allah memisahkan Israel dari berbagai bangsa yang ada di dunia ini. Tuntutan ini ada karena Allah adalah kudus. Mereka memiliki perbedaan dengan bangsa lain. Perbedaan yang dimaksud bukan dari segi kuantitas, tetapi segi kualitas. Mereka harus menjaga kehidupan mereka agar tidak tercemar oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan pandangan hidup, gaya hidup, pola pikir, tindakan umat Tuhan, maka bangsa lain akan menjadi taat kepada Tuhan. Itulah maksud Tuhan memilih dan menguduskan umat pilihannya. Status mereka sebagai umat kesayangan Tuhan, maka mereka harus merespon dengan menunjukkan kesetiaan hati mereka mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya. Penyebutan harta kesayangan Tuhan memiliki arti bahwa bangsa Israel bernilai dan berharga di mata Tuhan.
Sebagai contoh, jika seseorang memiliki harta kesayangan, tentu merupakan kebanggaan, selalu diingat dan membahagiakannya, bahkan akan menceritakannya kemana-mana. Tuhan juga demikian, menjadikan Israel harta kesayangan. Mereka adalah kebanggaan, kesayangan, dan sukacita bagi Allah, asalkan tetap setia pada perjanjian dan memelihara perintah Tuhan. Syarat ini penting, kalau tidak akan sebaliknya yang terjadi. Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya, mengharapkan mereka menjadi kebanggaan dan kesukaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perenungan yang dapat kita ambil dari firman Tuhan adalah yang pertama, Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir adalah lambang perbudakan dosa dan dunia. Karena itu, mereka harus memiliki respon hati yang benar atas anugerah keselamatan ini dengan hidup menurut kehendak Allah. Hidup taat mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan, karena ada harga yang harus dibayar, yaitu tidak lagi hidup sama seperti dunia. Setelah dimerdekakan dari perbudakan di Mesir, kita harus hidup sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Dan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kini tujuan hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita menjadi harta kesayangannya. Jangan kecewakan Tuhan dengan ketidaktaatan kita, sebab kita ini adalah milik kesayangan Tuhan. Perenungan yang kedua yaitu, Tuhan telah menetapkan kita menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus di dunia ini. Maka kita harus terus menggumuli dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi andalan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kita mau diubah, dibaharui, dan dihidupi oleh firman Tuhan. Sebagai umat kesayangan, kita terpanggil melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi atau golongan. Kita dipanggil Tuhan untuk dapat menerangi dan menggarami dunia ini, menuntun bangsa atau orang lain agar ikut memperoleh keselamatan. Penetapan kita sebagai umat kesayangan sesungguhnya sangat luar biasa, di mana kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan, sebab kita adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dan memelihara kita dari segala tantangan dalam hidup ini. Pun dalam segala perbuatan kita yang berhubungan dengan kehendak Tuhan akan selalu dalam penyertaannya. Dengan status itu, kita perlu merenungkan apa arti nilai lebih kita itu bagi orang lain. Mestinya nilai lebih, apapun itu yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk melayani orang lain. Demikian juga sebagai umat yang kudus, hendaklah kita sungguh-sungguh hidup sebagai umat yang berbeda dengan yang lain. Berbeda bukan berarti mengisolasi diri, tetapi hidup sebagaimana layaknya umat Tuhan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, serta menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati, tidak congkak, tidak menindas sesama, akan sangat menolong kita untuk menempuh perjalanan kehidupan ini dengan penuh kekuatan dan keberhasilan setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Melalui firman Tuhan, kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa Tuhan telah menjadikan kami menjadi kerajaan imam,
umat yang kudus dan umat kesayangan-Mu. Mampukan kami untuk semakin menyatakan keimaman, kekudusan, dan keistimewaan kami di dalam laku kami sehari-hari. Berkatilah saudara-saudari kami dimanapun berada yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu ini. Kami juga mau berdoa untuk pendengar dan penerima firman Tuhan yang sedang mengalami keadaan sakit penyakit dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.